Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Arif Fadil. Selamat pagi Kamarati Kusuma. Selamat pagi. Sarapan. Siapa? Sarapan apa? Siapa sudah? Yeah. Pasti Nih efek dari pembekalan kayaknya ya. Ya kan masih baru pulang kemarin. Baru pulang kemarin ya. Lihat hari ini kok ada sidang kabinet, mungkin kalau kesempatan nanti ketemu sama teman nanti siapa? Oh siap, gitu ya. Siap Rati. Siap. Ya gitu. Kenapa kan. nanyain sarapan sih? Saya lagi nyari-nyari muter-muter kok nggak ketemu getuk ya hari ini ya. Loh kan kemarin disebut. Udah habis tadi malam kayaknya. Berkali-kali. Sama Darmakun ya. Iya, diborong kayak getuk hari ini. Tapi saya nggak biasa makan getuk nih. Hah? Bubur ayam biasanya. Bubur ayam ya. Oke deh. Nanti kita bahas ya terkait bagaimana debat kedua di Pilkada Jakarta. Menarik sekali nih, masing-masing paslon saling unjuk gigi. Ya kan? Ada yang dipertanyakan bikin Disneyland juga. Iya. Ya kan? Ada yang pertanyaan, survei Jakarta menyatakan bahwa butuh sosok yang sudah pernah memimpin. Betul. Sudah terlihat akreditasinya. Betul. Akreditasi. Ada yang kan? katanya masih menjadi provinsi termiskin. Iya. Datanya mana? Gitu, ya seru lah pokoknya semalam ya. Nanti kita akan bahas terkait mengenai hal ini, bagaimana kemarin debat kedua Pilkada Jakarta. Ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang pertama, Vi. Ini ada 3 orang remaja babak belur dihakimi warga di Goa, Sulawesi Selatan karena tertangkap tangan hendak mencuri di rumah warga. Ketiga remaja ini menjadi sasaran emosi warga saat diduga berencana mencuri dan juga bersembunyi di tempat gelap. Aparat kepolisian melihat aksi warga langsung mengevakuasi terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. 2 rekan pelaku berinisial MR dan MI dibawa ke Mapolsek Bontomaranu untuk menjalani pemeriksaan. Ketiga terduga pelaku pencurian ini masih terus didalami ya atau diperiksa secara intensif oleh pihak kepolisian. Pemirsa, kita lanjut ya. Ini hanya karena motornya tersenggol loh. Seorang warga di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, nekat membacok seorang bapak dengan menggunakan kapak. Akibat bacokan yang dilakukannya, tubuh korban mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit, pemirsa. Jadi yang Anda lihat ini di layar kaca adalah kondisi ya pada saat korban ini mendapat perawatan medis usai dibacok oleh pelaku. Ya, korban yang mengalami luka yang cukup parah ini sempat dirawat di puskesmas desa setempat dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tebilahan. Jadi peristiwa pembacokan berdarah ini terjadi pada Jumat malam dan di Dusun Jambur Niur, Desa Bolakraya, Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi korban yang bernama Junaidi bersama istrinya sedang lewat jalan depan rumah pelaku. Kemudian tidak sengaja ini menyenggol motor pelaku yang diparkir di depan rumahnya sehingga berbuntut terhadap aksi pembacokan ini. Jadi ini antar tetangga gitu ya? Ya, ada cekcok sedikit lah sebenarnya biasa ya. Cuma kenapa harus mungkin mengambil kurang tegur sapa mungkin di lingkungannya itu ya kali ya? Iya. Kalau tegur sapa biasa kan selamat pagi. Pagi Bu Rati. Gitu. Pagi Pak Arif. Nah. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya. 2 rumah di kawasan padat penduduk di Kebayoran Lama, Jakarta ini hangus terbakar pada Minggu siang. Pemirsa, dari rekaman video amatir milik warga ini tampak sekali kobaran api membakar atap bangunan rumah di Jalan Teguh Nyarif, Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta pada Minggu siang. Bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan tiupan angin juga menyebabkan api merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek listrik, di mana api tiba-tiba langsung membesar dan membakar rumah dan menjalar ke rumah lainnya. Kebakaran juga terjadi pemirsa di tempat pembuangan akhir atau TPA Kopi
Lihur, Kota Cirebon, Jawa Barat. Api ini dengan cepat merembet ya ke beberapa bangunan di sekitarnya akibat kencangnya tiupan angin dan juga tumpukan sampah kering yang memang ada di lokasi tersebut. Juga ini kebakaran ya, melanda juga imbasnya nih ke kawasan hutan yang memang berada tidak jauh dari TPA. Petugas damkar ini langsung mengerahkan personil untuk memadamkan kebakaran. Jadi memang karena tumpukan sampah yang sudah menggunung, akhirnya api ini dengan cepat merembet dari satu tumpukan sampah yang pertama, kemudian ke tumpukan sampah yang lainnya. Agar tidak meluas ke area lainnya, pemadam damkar langsung bergerak cepat melokalisir ya, gitulah ya. Ya. Ini mungkin himbauan juga kepada masyarakat untuk hati-hati ketika misalnya nih, mohon maaf ya, misalnya merokok atau membakar sampah di permukiman warga, itu kan agak ngeri sebenarnya ya. Ya. Walaupun sebenarnya sudah mulai masuk musim penghujan seharusnya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini ada sebuah truk box yang mengangkut ribuan liter bahan bakar minyak jenis solar. Ini ludes terbakar. Tepatnya terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Nyalindung, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin. 3 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api yang merambat ke rumah warga. Jadi ini terjadi karena hubungan pendek listrik ya dari bagian bawah kendaraan yang memang sedang terparkir. Besarnya api disertai kepulan asap hitam membuat warga dan pengguna jalan panik lantaran terdapat juga jalur listrik serta nyaris membakar juga rumah yang berdekatan dengan tempat kejadian. Pemirsa, ada 4 kendaraan milik pengunjung wahana wisata di Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung ini hancur dan mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon yang tumbang. Jadi kalau kita lihat ya di rekaman video amatir dari warga ini memang menggambarkan detik-detik sesaat setelah kejadian di mana ada 4 kendaraan tertimpa pohon hingga rusak parah. Peristiwa yang terjadi pada Minggu siang ini tentu membuat panik pengunjung yang berwisata ke lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik kendaraan ini panik dan tidak menyangka bahwa pohon setinggi lebih dari 20 meter itu menimpa mobilnya. Upaya evakuasi kendaraan pun yang dilakukan oleh petugas damkar ini mengalami kesulitan karena memang diameter dan kondisi batang pohon yang cukup besar. Hal inilah yang membuat petugas damkar harus memangkas batang pohon secara terpisah. Jadi harap berhati-hati juga untuk Anda yang berkendara. Kalau parkir mobil coba lihat sekitarnya apakah ada pohon-pohon besar, kalau bisa dihindari ya. Kalau saya kepada pengelola juga nih. Betul. Pengelola juga lebih mengawasi pohon-pohon tua misalnya kan. Karena ini masih di dalam kawasan tempat wisata ya, Vi ya. Betul. Dari Bandung, Jawa Barat, kita bergeser ke wilayah Banten. 3 siswa SD di Bandenggang, Banten dipulangkan paksa oleh pihak sekolah saat jam pelajaran. Karena ternyata orang tua murid tak mampu membayar uang SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan. Miris sekali ya. Inilah video yang memperlihatkan ketiga siswa berusia 11 tahun, Faiza, Farah 10 tahun, dan juga Fatan 7 tahun ini tampak lesu dan juga sedih usai diantar mobil sekolah saat pulang ke rumah mereka di Menes, Pandeglang, Banten. Ya, jadi memang tidak kita inginkan sebetulnya ya. Karena kan pendidikan itu kan hak setiap warga negara. Iya. Betul. Nah, jikalau memang ada penunggakan tentu kan bisa dikomunikasikan atau mungkin ditanyakan. Dan bila mana memang siswa yang diketahui berprestasi ini itu seharusnya menjadi salah satu aset juga ya. Misalnya mungkin diberikan keringanan. Keringanan, dispensasi. Tuh. Bukannya langsung tanpa pandang bulu semua dipulangkan atau tidak boleh mengikuti sekolah. Tapi ternyata Vi ini memang sudah berbulan-bulan menunggak totalnya berapa SPP, 42 juta rupiah. 42 juta rupiah.
Dan memang karena 3 anak-anaknya ini mungkin satu keluarga berarti ya, dipulangkan ke rumahnya dan anak-anak berprestasi. Ya, semoga kalau seperti ini ada solusinya ya, Via. Mudah-mudahan. Baik, saatnya kita memantau bagaimana situasi lalu lintas pada pagi hari ini di awal pekan. Tentunya biasanya ini cukup crowded. Wah, bicara soal ibu kota Jakarta ya. Nah, ini kita bergabung dengan rekan-rekan NTMC yang berada di salah satu wilayah MT Jakarta. Haryono ya. MT Haryono, silakan. Ya, baik, terima kasih rekan Rati dan juga Arif, dan selamat pagi pemirsa, dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lintas terkini tepatnya dari kawasan Jalan MT Haryono, yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya. Pada pagi hari ini tampak sudah terjadi peningkatan dari berbagai arahnya, karena memang pada saat ini telah memasuki jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun yang hendak menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini via jalur arteri pada saat ini terpantau ramai, dan saat ini di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan juga tetap berada pada lajur Anda dan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway. Kemudian pemirsa, kami juga mengingatkan khususnya bagi Anda para pengguna jalan roda 4 yang hendak menuju ke kawasan ini untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada hari ini tanggal 28 maka hanya kendaraan berplat nomor genap saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan ini. Untuk kendaraan berplat nomor ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun yang hendak mengarah ke Cawang, pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami kembali mengingatkan kepada Anda para pengguna jalan roda 4 agar selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Sedangkan pemirsa, untuk arus lalu lintas di tol dalam kota sendiri, yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol ataupun yang hendak mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta, pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Bandara Soekarno-Hatta dan juga Grogol yang hendak menuju ke arah Cawang ataupun Halim, pada saat ini juga terpantau lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini dari arah Grogol, di jalan tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Halim memang sedang diberlakukan kontraflow, di mana memang menggunakan satu jalur. Diharapkan untuk para pengendara agar tetap berwaspada dan juga berhati-hati, dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Kemudian pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 89 kasus laka lantas dengan rincian 10 meninggal dunia, 15 luka berat dan 152 luka ringan. Dari 89 kasus laka lantas tersebut sebanyak 52% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada dan juga tetap mematuhi arahan petugas kami di lapangan serta tetap tertib dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Sebelangkah satu silakan, keselamatan untuk kemanusiaan, eksekutif dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan, kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Ibda Syahara dan juga rekan-rekan dari NTMC Polri yang sudah memberikan informasi bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar MT Haryono, Jakarta. Selamat beraktivitas kembali, Ibda Syahara. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita melihat ini yang juga viral di media sosial, di mana ada video yang memperlihatkan
ini teror, serangan, ya. Tapi tikus invasi ini kayaknya. Invasi. Bahasanya berat banget ya. Bisa ya. Tapi ini juga mengkhawatirkan warga sekitar karena cukup banyak tikus-tikus yang berada di permukiman mereka. Kita hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Ribuan tikus membuat resah warga Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Tikus keluar dari sawah dan masuk ke permukiman warga. Ini kita ketahui ya, video ini viral, direkam oleh warga di mana kawanan tikus terlihat memanjat pagar dari pemukiman warga dan banyak juga yang bergerak ya di depan rumah warga, artinya di pekarangan rumah warga juga. Nah, ini tentunya kejadian ini tidak biasa kalau kita lihat begitu ya. Ini berlangsung di Kecamatan Tirta ya, dan tentunya sangat meresahkan ya pastinya ya. Masyarakat jadi agak khawatir, takut bahkan. Kadang kan tikus selain juga mengambil makanan, tapi kan juga membawa bakteri-bakteri ya, Vi. Sebenarnya yang dikhawatirkan juga ya. Yuk kita tanya yuk sama narasumber kita pagi ini yang bisa menjelaskan ini apakah teror atau invasi ya kan, berat karena banget apa sih sebenarnya ya? Ini kita sudah bergabung dengan Bapak Juhairah, Kepala Desa, Ibu Juhairah, Kepala Desa Kuta Mekar yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Ibu Kades. Assalamualaikum. Pagi, Bu Kades. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu, mau tanya, tikusnya masih nyerang rumah warga, Bu? Sedikit meluruskan ya, jadi tikus tidak ke rumah warga, itu ada di satu lokasi, di lokasi sekolah dan masjid. Alhamdulillah untuk ke rumah warga itu masih aman, jadi mereka berkeliaran hanya di luar saja seperti itu. Dan itu kejadian berapa lama berlangsungnya, Bu? Semalaman, Pak. Semalaman dan malam berikutnya juga masih ada, ya, akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak. Bu, tapi kalau kita lihat di layar kaca ya, Bu ya. Kalau kita lihat di layar kaca ini kejadian nggak biasa, Bu. Saya di rumah saya itu tuh ada lah tikus, Bu. Paling cuma satu biji lah, paling satu ekor. Tapi kalau ini, Bu, waduh, ratusan sampai ratusan kabarnya ya. Ya. Bu, kalau melihat ini kan kejadiannya sangat tidak biasa, Bu. Biasanya mungkin di rumah-rumah warga hanya satu atau dua tikus saja yang terlihat. Tapi ini sampai ratusan. Kenapa sih, Bu? Kok bisa kayak gini? Sudah tahu belum dari Kepala Desa penyebabnya apa? Betul. Mungkin karena kemarau yang cukup panjang dan di waktu kemarau panjang itu masa berkembang biaknya itu 4 kali lipat ya. Ketika kemarin memang siang sebelumnya itu terguyur hujan yang sangat deras, jadi mungkin lubangnya itu terendam air, jadi mereka berhamburan keluar gitu, seperti itu sepertinya. Bu, tadi kalau Bu Kades bilang katanya nggak ada yang ke pemukiman warga ya, Bu. Kalau yang kita lihat di layar kaca ini nih, Bu, ini kan lantainya kan kayak lantai rumah warga ya. Ini itu kamar mandi, kamar mandi masjid. Itu kamar mandi. Oh, kamar mandi masjid. Ya, kamar mandi masjid. Oh. Jadi area mana saja, Bu? Sekolah, masjid yang terkena ya? Dan sawah-sawah warga juga ya? Iya, area sekolah dan masjid. Karena kebetulan memang itu belakang sekolah dan belakang masjid itu pesawahan yang sangat luas seperti itu. Oh. Nah, kalau yang di pagar rumah warga itu pagar masjid atau rumah warga, Bu? Itu pagar masjid, Pak. Itu pagar masjid ya? Ini tikus mau sholat kali ya? Gitu ya. Bu Kades, ini memang baru pertama kali terjadi, apa tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi juga, Bu? Ya, jadi mungkin kalau untuk petani melihat tikus yang jumlahnya agak sedikit banyak tuh mereka sudah terbiasa kan, tetapi ketika memang jumlahnya ini bukan di luar dari biasa gitu, naik ke pemukiman walaupun alhamdulillah tidak ke warga, ya itu akan menjadi sangat meresahkan juga. Ini juga khawatir kok segitu banyaknya jumlah tikus yang naik ke pemukiman, tidak seperti biasanya seperti itu. Iya. Bu, antisipasinya gimana, Bu? Serangan yang berulang, Bu, misalnya? Baik, untuk kemarin sih kami beserta warga ya, untuk sementara kita
melakukan pengusiran dan pemusnahan sedikit demi sedikit, akan tetapi kami pun tidak lepas dari koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang semoga insya Allah dilengkapi dengan perlengkapan yang baik tentunya untuk pengendalian tikus tersebut. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Puslika, dengan dinas pertanian, dan alhamdulillah kemarin dari Kementerian Pertanian juga sudah datang ke desa untuk penanggulangan tikus tersebut, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Juhairah, Kades Kota Mekar. Semoga tikus-tikusnya segera pergi, jadi warga juga bisa beraktivitas dengan aman dan juga nyaman di sana, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Aduh, sama-sama, selamat. Saya mau kasih Mas. Saya kira mau kasih pantun, bukan? Bukan pantun, saya mau kasih usul. Apa itu? Panggil Tom, Bu, panggil Tom. Biar jarinya kabur. Biar jeri-jeri pada kabur, Bu. Saya ngebayanginnya ini film Ratatouille, Vi. Hah? Ya, Ratatouille. Kartun yang main naik ke dalam wajan ya, naik ke dalam panci ya. Sudahlah, daripada kita jauh kemana-mana, kita ajak pemirsa untuk jeda dulu sinak. Nanti kita hadirkan informasi yang ini sempat dicari-cari. Ya. Kemarin sempat dikabarkan hilang. Ronald Tanur, ya kan? Tapi Ronald Tanur katanya sudah di lapas Medaeng di Surabaya. Pertanyaannya, yang 3 hakim yang disuap sama Ronald Tanur, udah dimasukin, dijeblosin juga belum? Nah, itu dia. Kita akan update ya informasi terkininya langsung nanti sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan dulu informasi di hari pertama pembekalan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto ini membantah pembekalan bersifat militeristik. Jadi Prabowo ini menekankan ya bahwa acara pembekalan merupakan military way yang biasa dilakukan oleh pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya menerapkan the military way kepada para anggota Kabinet Merah Putih lewat pelatihan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Prabowo ingin menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan para menteri terhadap bangsa dan negara. Prabowo juga membantah ingin membuat kabinet militeristik. Saya tidak bermaksud membuat negara militeristik. Bukan itu. Dan lebih dari dan itu inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar mengatakan saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya ini mengatakan 40 tahun mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada kita semua. Sementara itu, pada acara makan malam yang dilaksanakan usai mengikuti upacara Parade Senja di lapangan Pancasila Akademi Militer, Prabowo mengaku bangga dengan penampilan para taruna Akademi Militer dan juga Akademi Polisi saat Parade Senja yang diguyur hujan deras. Prabowo juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk memberikan teladan yang baik bagi para anggotanya. Telah membanggakan kami, senior-seniormu. Kami bangga dengan saudara-saudara sekalian, penampilan saudara tadi. Saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena azas kepemimpinan kita adalah ingarso sung tulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, selama 4 hari berada di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih menjalani berbagai agenda yang meningkatkan tema work dan kekompakan.
Kabinet Merah Putih yang menjalani pembekalan di Akademi Militer selama 24 hingga 27 Oktober 2024 ini dengan ragam kegiatan yang diikuti, yang dijalani. Salah satunya yang juga menjadi perhatian publik adalah ketika sesi acara santai, yaitu bernyanyi. Ya, kalau kita melihat Wakil Menteri Kebudayaan yakni Giring Ganesa memandu Kabinet Merah Putih menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang ia populerkan bersama band musiknya Niji. Nah, ini adalah saat Menteri Erick Thohir dan sejumlah menteri lainnya terlihat menikmati sesi santai bersama pada Sabtu malam. Jadi bernyanyi, berjoget bersama ya, Via. Sebelumnya juga jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bernyanyi dan juga berjoget bersama Taruna Akademi Militer di ruang makan Hussein Akmil Magelang pada Jumat malam. Momen ini terjadi usai gala dinner yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembekalan Kabinet Merah Putih. Jadi kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang menekankan pentingnya kebersamaan, disiplin, dan juga kesatuan visi di antara para menteri. Ya. Baik, kita geser dulu ke informasi yang lain, pemirsa. Ini Gregorius Ronald Tanur, terpidana 5 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, akhirnya ditangkap di kediamannya berlokasi di Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan oleh tim tangkap buron Tabur Japitsus Kejati, Jawa Timur pada hari Minggu kemarin. Dari pantauan di lokasi, sejumlah warga perumahan Virginia sempat menyaksikan saat Ronald Tanur ini diamankan tanpa perlawanan dan kooperatif saat dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, anak mantan anggota DPR RI ini akhirnya dibawa ke rumah tahanan Medaeng untuk menjalani hukumannya sesuai putusan Mahkamah Agung, yakni 5 tahun penjara. Mas, ada statement Mas, ada permohonan maaf Mas. Mas, mungkin ada permohonan maaf. Ya, seperti kita ketahui, artinya ini proses eksekusi sudah dilakukan, sudah dijebloskan ke rumah tahanan Medaeng. Pertanyaannya, imbas dari kasus suap yang dilakukan oleh Ronald Tanur ini menjerat 3 hakim yang saat ini masih terus menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kita bergabung dengan kontributor kami, Samsul Huda dari Surabaya, Jawa Timur. Samsul Huda, bagaimana mungkin bisa Anda review kembali ya pada saat upaya eksekusi kemarin dilakukan terhadap Ronald Tanur dan kelanjutan terhadap 3 hakim ini? Baik, saat ini saya sudah berada di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Benar bahwa pada minggu siang kemarin Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan eksekusi dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas dari Gregorius Ronald Tanur. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman Gregorius Ronald Tanur terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 3 terkait tentang penganiayaan hingga menyebabkan nyawa seseorang dan diganjar dengan hukuman 5 tahun penjara. Ronald Tanur sendiri dilakukan eksekusi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Ronald Tanur dieksekusi, ditangkap tanpa melakukan perlawanan, dan saat itu di rumah Ronald Tanur hanya ada Ronald Tanur dan asisten rumah tangganya. Ronald Tanur kemudian dibawa ke Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Setelah semua proses selesai, Ronald Tanur kemudian dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan saat ini Ronald Tanur sudah berada di Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman 5 tahun yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu, sejak dari awal memang kasus Ronald Tanur ini menjadi perhatian publik dan banyak kontroversi di dalamnya, mulai dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa hingga akhirnya pada putusan bebas. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sendiri sempat kesulitan ketika akan mengajukan kasasi setelah Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bebas. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan
kasasi, namun kesulitan untuk mengambil salinan putusan. Sehingga pada setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanpa menunggu surat salinan langsung melakukan eksekusi terhadap Ronald Tanur. Dan terkait dengan penangkapan 3 hakim yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, saat ini 3 hakim yang memimpin persidangan Ronald Tanur masih dititipkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan pendalaman dan pengembangan terkait gratifikasi dan suap terkait dengan pembebasan Ronald Tanur sendiri. Seperti diketahui, setelah penangkapan 3 hakim dan 1 pengacara ini, pihak Kejaksaan Agung berhasil mengembangkan dengan menangkap ZR di Bali, salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung yang diduga akan mengkondisikan terkait putusan kasasi yang ada di Mahkamah Agung. Demikian, Sisi. Baik. Terima kasih Syamsul Huda atas laporannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Tadi dikatakan bahwa saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap 3 majelis hakim yang dari PN Surabaya. Ya. Kemudian juga ZR, mantan pejabat dari Mahkamah Agung, juga sudah diamankan di wilayah Bali. Dan selamat bertugas kembali Syamsul Huda, terima kasih atas laporannya. Baik pemirsa, kita nanti juga akan mendalami ya apa sebetulnya hikmah ataupun hasil dan kedepannya akan ada progres yang signifikan nggak dari Kabinet Merah Putih usai menyelesaikan pemantapan ya atau retret di Akmil Magelang ini. Bersama kita nanti akan kita tanyakan secara langsung peserta yang mengikuti acara tersebut ya. Usai jeda, kami akan kembali. Jajaran Kabinet Merah Putih digembleng selama 3 hari di Kompleks Akademi Militer. Berlokasi di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, para menteri, wakil menteri, kepala badan negara, serta sejumlah utusan maupun penasehat khusus Presiden mendapat beragam kegiatan dan materi pembekalan sejak Jumat 25 Oktober hingga Minggu 27 Oktober 2024. Momen-momen istimewa tercipta sejak para menteri diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules pada Kamis 24 Oktober 2024. Bagi kebanyakan menteri, terbang menggunakan pesawat Hercules menjadi pengalaman pertama yang menegangkan. Di hari pertama pembekalan, Jumat 25 Oktober 2024, para anggota Kabinet Merah Putih harus bangun pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat untuk mengikuti kegiatan olahraga baris berbaris di lapangan Sapta Marga. Menariknya, anggota Kabinet Merah Putih terkejut karena Presiden Prabowo Subianto justru tiba lebih dulu di lapangan. Selama berada di Akmil, para anggota kabinet mengikuti sejumlah kegiatan. Tak hanya bangun pagi untuk berolahraga dan baris berbaris, mereka juga mengikuti acara pembekalan hingga beberapa rapat. Pelatihan Kabinet Prabowo di Magelang berlangsung tertutup. Presiden Prabowo membuka pelatihan dengan memberi arahan di ruang terbuka. Sejumlah topik diberikan tentang pencegahan korupsi, perencanaan, pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi. Sorenya, para anggota kabinet mengikuti parade senja dan penurunan bendera Sang Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo memimpin langsung upacara. Pembekalan hari kedua dengan mengenakan atasan kemeja dan bawahan berwarna krem. Para menteri menerima materi pembekalan diantaranya mengenai hilirisasi, food estate, makanan bergizi, dan strategic review. Minggu pagi, pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer berakhir. Para anggota kabinet mulai meninggalkan lokasi. Momen keluarnya Presiden Prabowo Subianto dan anggota kabinet disambut riuh warga yang berdatangan ke Kompleks Akademi Militer.
Dari serangkaian kegiatan pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, mungkinkah target program kerja pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai? Tim TV One mengabarkan. Ya, setelah pembekalan selama kurang lebih 3 hari kemarin di Magelang, Jawa Tengah, di mana ini juga menjadi perhatian masyarakat, ternyata cukup banyak ya aktivitas yang dilakukan, kemudian juga pembekalan yang diberikan anti korupsi, kemudian hilirisasi, food estate, makanan bergizi dan lain sebagainya. Apakah dengan pembekalan ini mentalnya sudah diterpa ke dan bawah siap enggak? gaspol? Nah, kalau kata Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, tancap gas kan begitu Tancap ya berarti gas. kan? Nah, jadi kita akan coba membahas hal ini bersama dengan narasumber. Ini masih persiapan atau sudah bisa kita sapa nih? Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nanti akan bergabung ya dengan Ahmad Riza Patria. Tapi di studio juga sudah ada. Sudah hadir juga tuh. Sudah hadir ya? Pak Wamen, Pak Wamen. selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wamen. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Rati, Mas Fadli, pemirsa TV One. Benar-benar siap. Benar-benar jor-joran 3 hari ya. Kalau TV One sih siap memfasilitasi tancap gas, gitu loh ibaratnya. Ada juga Profesor Siti Zuhro, Pak Wamen, yang juga hadir di studio. Sedianya tadi mau ketemu langsung nih sama Pak Wamen ini. Silakan Prof, disapa Pak Wamen kita nih. Halo ini. Iya. Bang Wamen. Mbak Wi nih, Prof Siti Zuhro. Mbak Wi katanya, Mbak Wi. Mentor saya nih. Kita siap mengawal ini. Siap mengawal. Kita langsung ke Bang Wamen ya mungkin ya. Melihat kemarin acara 3 hari ini, Bang Wamen berarti sudah siap gaspol atau gimana nih? Dan cerita sedikit dong gimana sih rasanya kemarin menjadi peserta di acara pembekalan? Jadi yang pertama memang kami seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersama Pak Prabowo dan Pak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden, mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang. Pertama, ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kami, karena sebagian besar baru pertama kali datang masuk ke Akmil. Sebagian besar juga mungkin baru pertama kali pakai baju loreng. Sebagian besar mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan baris berbaris. Sebagian besar mengikuti rangkaian kegiatan sejak subuh, sejak jam 4 pagi sudah harus bangun sampai malam selama 3 hari di sana. Sebagian besar mengikuti kegiatan yang upacara pagi, senam, kemudian juga parade senja dan sebagainya. Ini satu rangkaian kegiatan yang menyenangkan, membanggakan, sekalipun baru sebagian besar mengalami yang pertama kali. Jadi tujuan daripada kegiatan di akademi ini, yang pertama, kenapa ditempatkan di Akmil? Pak Prabowo menyampaikan bahwa di Akmil itu di Magelang, itu di lembah Bukit Tidar itu satu lembah yang menurut para orang tua kita, itu lembah Tidar itu paku bumi Jawa, paku bumi Indonesia, jadi pusat tengahnya Indonesia. Ini tempat juga yang bersejarah, karena disinilah dulu para pejuang-pejuang bangsa seperti Pangeran Diponegoro dan lain-lain berjuang merebut, mempertahankan Republik Indonesia ketika zaman penjajahan. Dan di tempat itu juga Bung Karno menjadikan tempat berdirinya Akademi Militer, dan di tempat itu juga di Akmil itu banyak sekali pejuang-pejuang digembleng, dilatih. Dan kami diajak di Akmil
agar mengikuti rangkaian kegiatan di tempat yang sangat baik, yang bersejarah, juga menyenangkan, tidur juga di tenda dan sebagainya. Tujuannya diantaranya adalah agar kompak, agar semakin solid, membangun kebersamaan, solidaritas, persaudaraan, kekompakan, disiplin, dan lain-lain. Jadi sangat senang, gembira, kegiatannya menyenangkan. Ya, gimana? Ya, dan di situ juga begini nih, Pak Wamen, kami mendapatkan berbagai bekal materi, tadi sudah disampaikan, mulai dari food estate, hilirisasi, mengenai energi, mengenai keuangan, mengenai pangan, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah di situ kami mendapatkan satu semangat ya, satu spirit de corps yang luar biasa yang kami terima. Beberapa kali Pak Prabowo langsung memberikan arahan kepada kami bagaimana agar kita harus kompak, harus bersatu, harus betul-betul bekerja tancap gas, tidak boleh ada korupsi, makanya ada pelajaran anti korupsi dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu rangkaian kegiatan yang memang menyenangkan. Beberapa bekal kami diberikan sangat baik sekali, bahkan peserta semua senang, menikmati, bahagia, dan ingin lagi. Gitu. Nanti secara berkala Pak Presiden menyampaikan nanti secara berkala kita akan kembali ke sana untuk melakukan review daripada progres masing-masing jajaran kementerian atau badan atau utusan Presiden melaksanakan tugas. Jadi sekali lagi ini kegiatan yang sangat baik, saya pengetahuan, juga spirit, semangat, disiplin, dan kerjasama yang baik. Jadi Pak Prabowo nyampaikan penting kerjasama, penting gerak langkah iramanya sama, harus kompak, harus solid, karena betapa besar ya tantangan ke depan geopolitik, geostrategi Indonesia dan dunia tentu ini harus dihadapi. Tidak boleh ada masalah-masalah internal seperti tidak solid, seperti tidak kompak, seperti belum memahami, belum mengerti. Jadi semuanya harus siap ya. Sikap, mental, pemahaman, jadi semua harus kerja tancap gas mulai hari ini tentunya, pagi ini dan ke depan. Nah ini dia. Awal pekan dan awal pertama bekerja sebagai aparatur pemerintahan. Wah, kan begitu. Saya ingin mendengar Prof Wiwi nih, mungkin mau komentar juga. Prof, saya pakai mungkin opini-opini publik ya. Nah, jadi begini. Ini kira-kira Menteri Wamen, utusan Presiden dan lain-lain ini bisa nggak mengimplementasikan setelah sekian hari berada di Magelang ini ke dalam kehidupan nyata mereka? Apalagi tadi Pak Prabowo mengatakan begini, kalau rakyat lapar, pejabat juga harus merasakan lapar. Kalau misalnya rakyatnya masih berada di wilayah tertinggal, masih ada yang tidak tersentuh bantuan dari pemerintah, pejabat itu juga harus tahu permasalahan-permasalahan tersebut. Bisa nggak mengimplementasikannya begitu? Iya, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan idealnya harus seperti itu. Harapan besarnya seperti itu. Jadi harapan besar disolidkan dari berbagai bidang tadi itu ya, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Apakah mereka yang sudah di training dalam hitungan hari, ya, belum sampai seminggu loh ini, hitungan hari gitu ya, mungkin efektifnya 1,5 hari dari 3 hari itu kan gitu ya. Apakah lalu berubah mindset, culture setnya, kok rasanya susah ya? Susah, gitu ya. Harapan sih pengen. Iya, tradisinya lama soalnya, itu baru akan dimulai tradisi baru seperti ini. Nah, masalahnya Pak Prabowo sudah memulai dengan ini variabel indikator yang sangat bagus seperti ini. Apakah kalau ada reshuffle nanti mereka juga akan mengalami dihambalangkan, dimagelangkan seperti itu? Nah, kalau ada reshuffle nanti, kalau tidak kan timpang berarti. Nah, ini panjangnya ya, mikir panjang. Lah, yang paling mendesak apakah mereka ini yang sudah ikut ya berhari di Magelang itu lalu langsung gitu ya melakukan switching gitu ya, perubahan itu mindset yang luar biasa gitu. Kayaknya mungkin hangat-hangat masih hangat kalau kita training kan gitu, tapi jangan lupa training itu bertahap. Ada training yang basic, ada training yang intermediate, ada training advance, yang paling tinggi advance gitu ya. Lah, ini di level mana yang
Hambalang sama yang di Magelang itu. Apakah sudah intermediate ataukah mendadak langsung lompat ke advance? Atau masih di basicnya? Jadi itu yang harus dipastikan karena harus menggunakan variabel indikatornya apa untuk mengatakan mereka ini sudah firm melakukan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau melihat kan yang dibawa dikasih pembekalan kan menteri dan juga wakil menteri. Tapi kan untuk dapat masuk ke dalam tubuh organisasi kan sudah ada budayanya. Betul. Di Kementerian A misalnya. Tidak mudah juga untuk merubah itu kan, seperti itu kan, Prof. Nah itu bagaimana sebenarnya mereka pejabat yang udah nyaman, kan, gitu. Dengan budaya yang sebelumnya, itu yang dialami oleh dari periode ke periode kepemimpinan itu. Ini jabatan politis. Jabatan politis itu in and out, tidak selama-lamanya. Sementara birokrasi dengan ASN-nya, birokratnya itu berlama-lama, dia karir. Maka ketika ditopel, masuk gitu ya, jabatan politis, baik itu sebagai menteri maupun wamen, bahkan wamennya bisa 3, itu bagaimana adjustment-nya ke dalam. Belum lagi nanti ada staf khusus yang juga dari orangnya Pak Menteri gitu atau Pak Wamen. Itu bagaimana staf ahli, tenaga ahli. Biasanya kalau staf khusus itu biasanya diambil dari luar, bisa staf ahli dari dalam karir gitu ya, birokrat karir, tenaga ahli bisa dari luar. Berarti bisa jadi politisi, dari profesional dan sebagainya. Lah adjust ke dalam birokrasi ini yang sangat diperlukan. Lah masalahnya kita sudah terobsesi untuk melakukan adaptasi. Bagaimana birokrasi Indonesia masuk ke birokrasi kelas dunia dengan grand design yang dimulai oleh Pak SBY yang lalu 2010 sampai 2025 sebetulnya gitu ya. Lah, cuman setiap pilkada dan setiap pilpres gitu ada intrusi terhadap birokrasi ini. Lah, maka maju mundur ini, majunya baru maju 2 langkah, ditarik lagi 1-2 langkah lagi kan gitu. Lah, ini yang mungkin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kita harapkan ada semacam keterukuran, kepastian. Karena apa? Hukumnya juga dibangun oleh Pak Prabowo. Sudah diwanti-wanti jangan garong uang negara. APBN jangan digarong, jangan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Cuman yang tadi saya menarik itu adalah kalau pimpinan rakyat kepanasan, bawahan kepanasan, katakan kehujanan, harus ikut kepanasan dan kehujanan. Rasanya mental itu pejabat kita bisa butuh adaptasi kayaknya, butuh adaptasi. Tidak semuanya, mungkin ada beberapa yang sangat untuk level menteri wamennya oke, karena udah digembleng kan begitu. Tapi untuk eselon 1, eselon 2-nya yang udah nyaman di kementeriannya begitu loh. Biasanya kalau birokrat itu menyesuaikan. Jadi masuknya Pak Menteri, masuknya Bu Menteri, wamen dan sebagainya, mereka yang ada di birokrasi itu adjust. Jadi mengikuti apa petunjuk dari saya khawatirnya anak buah nih pada ngomong kayak gini, pas ini gaya-gayaan aja nih gitu loh. Anget-anget aja gitu. Oleh karena itu butuh satu katakan komitmen konsistensi. Komitmen konsistensi. Oke. Bagaimana Pak Wamen menjelaskan, menjabarkan komitmen ini ya kepada internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Usai jeda Pak Wamen, kita berikan kesempatan ke Anda. Kami akan kembali. Baik, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan Bang Wamen. Ini ada poin penting juga, bagaimana menjaga komitmen dan juga konsistensi dengan pembekalan yang selama 3 hari ini di nantinya di pekerjaan dan juga internal kementerian yang sebenarnya nggak begitu mudah, tidak mudah juga untuk menerapkan hal tersebut. Gimana Pak Wamen? Yang pertama memang saya ini jadi wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Menterinya kebetulan Pak Yandri Susanto, yang kebetulan juga sahabat teman saya udah 20 tahun lamanya berorganisasi bersama-sama. Jadi insya Allah kami berdua memiliki kekompakan, kebersamaan, satu sama lain, chemistry-nya sudah ketemu. Ini batu bekal modal yang mungkin lebih mudah buat kami berdua karena punya hubungan yang baik sejak 20 tahun yang lalu hingga hari ini. Yang kedua, tentu kami berdua memimpin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini memang bukan pekerjaan yang mudah karena jumlah desa kita ini hampir 75.000 ya di seluruh Indonesia, terdiri dari desa mandiri, desa maju,
desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Ini bagaimana komitmen kami bisa membangun desa. Jadi kalau desa ini maju, ya Indonesia maju. Karena sebagian besar wilayah kita ini masih pedesaan. Jadi sekali lagi bagaimana komitmen, memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita tahu Kementerian Desa ini kan kementerian bagaimana mengurus desa, daerah tertinggal bisa berkembang, bisa maju dan mandiri. Kami punya pemecahan ya. Sebelumnya ini Kementerian Transmigrasi, Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sekarang transmigrasinya pindah, jadi terpisah. Jadi tinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi ini dalam 1 bulan ke depan ini kita melakukan kita berharap nomenklatur ini beres segera ya, pembagian tugas, struktur, kepegawaian, termasuk aset. Tapi insya Allah dalam 1 bulan ini bahkan kurang, kita akan cepat. Dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan sejak pertama kali kita dilantik. Nah, komitmen kami ini di internal, kami juga sudah rapat-rapat di internal dengan eselon ya, untuk memastikan tugas fungsi kita membangun kerjasama yang baik. Sekalipun kami baru duduk di kementerian ini, sudah ada pejabat lama di situ, jajaran eselon 1, 2, 3 dan seterusnya yang juga sudah ada dipilih oleh menteri atau pejabat sebelumnya. Kami sudah juga melakukan rapat-rapat dan insya Allah punya komitmen yang sama meneruskan program-program sampai dengan akhir tahun ini, dan kemudian menyempurnakan perencanaan program di tahun 2024 yang memang juga sudah disusun oleh pejabat yang lama. Kita tinggal menyempurnakan sesuai dengan visi Presiden. Presiden ingin Indonesia dimaju ya melalui desa. Jadi desa ini harus segera dibangkitkan, segera dimajukan, kemiskinannya segera dientaskan. Jadi masyarakat yang miskin ya masyarakat di desa. Masyarakat yang belum mendapatkan banyak pendidikan yang layak ya di desa. Masyarakat yang tertinggal ya di desa. Semuanya nih di desa. Jadi berbagai masalah bangsa kita ya di desa. Masih ada daerah yang katakanlah ada kekeringan ya juga di desa. Ada daerah yang tidak punya sumber daya alam yang baik juga di desa. Jadi sumber atau masalah-masalah bangsa ini paling banyak tentu di desa dengan segala kompleksitas masalahnya. Jadi sekali lagi kalau kita bisa mengidentifikasi, menginterpretasi berbagai masalah yang ada, kemudian mampu mengangkat masalah ini ke atas dan menyelesaikannya dengan solusi-solusi yang solutif, itu artinya Indonesia akan segera maju dan bangkit. Jadi kami senang diberi tugas yang luar biasa, bagaimana membangun desa dan pembangunan di daerah tertinggal. Itu artinya kita membangun bangsa ke depan. Baik. Saya ke Prof. Wiwi. Prof, mungkin nggak yang disampaikan oleh Pak Wamen ini ya sesuai dengan harapan Pak Prabowo ya? Tancap gas, tidak ada lagi birokrasi yang rumit-rumit, ribet-ribet gitu. Ya kan? Tadi kan kalau janjinya atau statementnya Pak Wamen kan, ya semua ada di desa. Artinya semua permasalahan sudah terukur, ya kan? Ya tinggal dikerjakan saja. Betul. Tapi tantangan di lapangan realitanya seperti apa, Mbak? Ya, tantangannya sangat besar. Apa yang disampaikan Bang Wamen tadi ya, Wakil Menteri Desa. Ini salah satu kementerian yang menurut saya sangat seksi, sangat strategis gitu ya. Karena tidak mungkin Indonesia menjadi Indonesia emas kalau desanya tidak maju, tidak emas. Maka untuk menggenjot desa yang jumlahnya tidak 75.000 lagi ini, menurut data terakhir itu kalau tidak salah 8616 kalau nggak salah gitu ya, 8 ribuan gitu. Nah, artinya ini kantongnya ada di desa.
Untuk membenahi desa ada 2 track ya yang harus dilakukan, makro dan mikro gitu ya. Makronya berarti penataan birokrasi di pusat. Karena Kemendes ini langsung sampai ke desa kan gitu. Bagaimana Kemendes setelah mengidentifikasi lalu akan melakukan langkah-langkah strategis ke depan sambil membenahi nomenklatur baru karena transmigrasinya lepas gitu kan. Tinggal desa dan daerah tertinggal. Maka ini yang perlu dilakukan secara firm, secara mantap gitu dalam tempo kalau nggak salah mungkin sampai 1-2 bulan ke depan, Desember 2024 gitu. Nah, sambil membenahi seperti itu, mulai melihat bagaimana variatifnya desa, seluruh desa dari Sabang sampai Merauke ini kan tidak sama karakteristik, kekhasannya, potensi. Sebagian besar itu ada di sudah maju atau menengah atau tertinggal, atau memang sedang kan gitu. Lah, mulai klasifikasi itu dilakukan, maka memang ke depan itu tancap gas akan jauh lebih mudah ketika sinergi kolaborasi dilakukan secara memadai. Baik antar jenjang pemerintahan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa gitu ya. Lah desa ini melalui undang-undang desa itu dikucurkan anggaran-anggaran yang juga variatif, tidak semuanya itu sama. Ada yang 1 miliar lebih, ada yang kurang dari 1 miliar, tergantung penduduk dan luas wilayah. Dan mungkin maju atau tidak majunya satu daerah itu ya. Lah oleh karena itu ini yang harus dikawal habis, dibimbing habis. Makanya menurut saya untuk menciptakan Indonesia Emas tadi itu desanya emas. Desa emas harus apa yang dilakukan kan gitu. Membangunnya jangan fisik saja, SDM-nya itu harus dibangun. Mental. Dengan digital sekarang ini. Iptekin bagaimana bisa masuk. Hampir ke semuanya, tidak hanya sebagian kan gitu. Lah ini termasuk. Tapi nggak mudah ya. Tidak mudah karena sebetulnya di Kemendes itu ada istilahnya desa SDGs desa, ada BUMDes, ada macam-macam program tapi membuminya itu proper tidak, konkret tidak, kan gitu. Kalau hanya didampingi separuh hati nggak bisa. Maka alhamdulillah kami di BRIN ya, kami punya yang namanya desa inovasi dengan 5 klaster. Ya, klaster pertamanya ke masyarakat yang tentu gitu ya, inovatif. Lalu governance-nya, pemerintah desanya inovatif. Demikian juga ini dengan Iptekin. Ekonominya dibikin bagaimana UMKM bisa kreatif juga di situ. Lalu heritage-nya, lalu environment-nya. Jadi 5 itu harus komprehensif. Maka kita siap mengawal Kemendes ini sebetulnya. Nah, Bang Wamen tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Prof Wiwi. Nah, tanggapannya seperti apa? Kalau melihat caption dari Bang Wamen ini kan kerja keras, kerja cerdas, amanah begitu ya. Seperti apa? Iya betul, harus kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Kalau Prof Wiwi ini memang punya pengalaman, pengetahuan basic yang luar biasa, memang mendalami tadi yang disebut dengan desa inovasi dan sebagainya. Jadi kami sangat terbantu nih dengan masukan keahlian Mbak Wiwi. Nanti perlu kami minta bantuannya nih Mbak Wiwi nih untuk terjun langsung membantu. Memang jajaran daripada kementerian ini punya latar belakang masing-masing, pengalaman masing-masing. Tentu perlu sentuhan, bantuan, dukungan dari para ahli seperti Prof Wiwi ini, Mbak Siti Zuhroh. Jadi sekali lagi setuju, memang betul ya, tidak cukup nih komitmen, tapi bagaimana inovasi, kreativitas, juga kesungguhan, keseriusan, dan harus turun langsung ke lapangan melihat, tidak bisa setengah-setengah ya, karena masyarakat desa kan nggak bisa diperintahkan melalui Zoom seperti ini, tidak bisa diberi tugas secara digital begitu. Digital memang sangat dibutuhkan sebagai alat bantu mempercepat, mempermudah dan lain sebagainya. Tapi juga yang namanya masyarakat desa ini perlu tatap muka, ketemu ya, perlu disentuh hatinya sehingga lebih menjiwai, kemudian diajak bekerja sama yang baik. Tadi betul, pembangunan tidak hanya pembangunan desanya saja,
secara fisik, infrastruktur, tapi jauh lebih penting adalah sumber daya manusianya, komitmennya, kesungguhannya, pengetahuannya, pemahamannya, dan lain-lain, termasuk juga leadershipnya nanti, kemampuan manajerial, banyak sekali. Yang penting, bayangkan kita membenahi desa, satu daerah kecil, apalagi jauh dari perkotaan, tertinggal lagi, kemudian jauh dari infrastruktur yang memadai, masih ada mungkin yang belum mendapat aliran listrik yang cukup, air bahkan dan sebagainya. Bagaimana bisa kita bayangkan sumber daya manusianya? Itulah tantangan kita semua sebagai satu bangsa, dan perlu strategi yang juga luar biasa, menjangkau, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat desa, oleh kepala desa, tidak hanya agar mereka tahu tugas fungsinya, jangan korupsi, tapi juga harus diajak ya. Ini loh masalah bangsa kita, di antaranya ada di desa, kemudian kita harus bangkit agar Indonesia bangkit, bekerja sama bersama-sama. Tapi sekalipun anggarannya juga, Prof, anggaran ini terbatas sekali, dulu dari 15 triliun turun. Ini terakhir yang saya dengar cuma tinggal 2,1 triliun ini. Itu juga masih bersama transmigrasi. Sekarang dipisahkan lagi, jadi memang sedikit sekali. Namun demikian, banyak kementerian lain yang memiliki anggaran jauh lebih banyak juga, sasarannya juga desa. Umpamanya Kementerian PU kan anggaran luar biasa, punya tugas juga ini terkait PJU, penerangan jalan umum, itu ada di Kementerian PU umpamanya sebagian besar. Terkait infrastruktur juga ada di PU, waduk juga ada di Kementerian PU, di mana bikin waduk kan nggak di kota, tentu di desa. Itu juga contoh. Kegiatan dari penjelasan Bang Wamen ini kita sudah bisa melihat begitu ya. Jadi anggaran yang besar itu justru adanya di kementerian-kementerian lain, lembaga lain atau badan lain, tapi sasaran tempatnya memang di desa. Jangan iri-irian, kita harus kompak lah ya. Itu pentingnya kolaborasi. Itu pentingnya kolaborasi ya. Jadi kolaboratif governance ya, menurut saya itu penting. Dengan kreativitas dan inovasi. Oke, tapi kita mendengarkan Bang Wamen ini nampaknya sudah mau gaspol banget ya. Soal banyak sekali nih. Inventarisirnya udah lengkap dia ya. Selamat bekerja Pak Wamen, Pak Menteri, dan seluruh jajaran menteri-menteri lainnya juga. Tetap yang diperjuangkan adalah hak rakyat. Iya, baik. Hak masyarakat. Terima kasih Pak Wamen, selamat bertugas. Pak Wamen. Iya. Kemudian juga Prof Wiwi, terima kasih sudah hadir. Sami-sami, makasih. Sukses selalu Pak Wamen. Amin. Oke, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sinak, nanti kita akan hadirkan informasi dan perbincangan terkait debat kedua Pilkada Jakarta. Seperti apa saat lagi, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan dulu informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Tadi malam ini bergelar debat kedua pemilihan kepala daerah di Jakarta, kepala daerah Jakarta di Beach City International Stadium Jakarta dengan mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Visi misi dan program kerja ketiga pasangan calon yang akan berlaga di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta diuji terkait tema dalam debat kali ini dengan melibatkan 7 panelis yang berasal dari berbagai unsur bidang. Ketiga paslon, Ridwan Kamil, Suswono, Dharma Pangrokun Wardana, Pramono Anung Rano Karno diharapkan memaparkan program 5 tahun ke depan ya, saat Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara dan akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Dalam sejarahnya Jakarta merupakan magnet bagi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Namun pengangguran, kemiskinan, harga bahan pokok, dan pertumbuhan ekonomi bisa dibilang menjadi beberapa persoalan yang masih harus dicari cara penanggulangannya. Baik. Ya, tidak hanya yang komentar kita berdua, Tih. Netizen juga banyak yang debat kedua juga dikomentar oleh netizen nih. Ya, makanya pagi ini kita melibatkan masing-masing tim
pasangan calon, dan juga kita akan mendengarkan data yang akan disampaikan oleh Indikator Indonesia. Ada Mbak Rustika Herlambang. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rustika. Mbak Rustika sehat ya? Sehat. Data masih masuk pagi ini masih rame? Masih rame. Masih rame. Oke, Mas Aris Setiawanjodi apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi Mas Aris. Ada juga menyala. Ada juga Bang Fahrudin Muhtar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Ini Bu Siti Fadila Supari udah tampaknya sudah join juga bersama kami. Selamat pagi Bu Siti Fadila. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Mas Aris, Mbak Rati. Pagi. Pagi Bu. Baik. Oke, ini kalau kita melihat debat semalam seru ya. Seru. Tapi serunya juga di media sosial. Lebih baik mencermati dulu nggak sih apa yang menjadi perbincangan biar hangat nanti di media Aris, sosial. Bang Fahrudin sama Bu Siti juga bisa komentar. Ya, jadi kita bicara based on data. Tadi malam jam 7 malam sampai jam 11 malam. Jadi saat debat ya? Pada saat debat itu terdapat sebesar hampir 13.000 unggahan di media sosial dari 5 platform. Dan kemudian engagementnya sebesar 72.000. Wow. Lumayan sih gitu. Trafficnya cukup ya? Trafficnya cukup lumayan gitu, walaupun agak menurun dibandingkan debat pertama lalu gitu. Dan situasi di media sosial itu memang terlihat lebih santuy gitu ya, lebih santuy dan juga. Beda yang pertama, beda. Ya, dan lebih santuy dan lebih banyak mengeksplorasi sesuatu yang riang gembira gitu memang. Gitu. Walaupun debat-debatnya agak pedes-pedes juga. Agak pedes-pedes juga. Ada gitu. Pasangan yang julid loh. Oh iya pasti. Nah mungkin kita juga bisa lihat di data ya. Sebenarnya kalau kita tanya tadi malam itu siapa yang menang debat? Udah boleh belum? Oh ya boleh dong. Boleh. Menurut netizen, iya, menurut versi kan? netizen, siapa yang menang debat? Paling megang semalam ya. Baik, dengan data time frame dari jam 7 malam sampai jam 11 malam tadi, ternyata yang menang debat baik secara exposure, secara engagement, dan juga secara polarisasi netizen jadi di social network, ternyata Pramono Anung memenangkan debat kali ini. Pantas senyum-senyum ketawa-ketawa. Ya. Apa faktornya sebenarnya? Jadi Pramono Rano itu kalau dari postingan itu ada 3.469 dengan engagement sebesar 25.970 gitu ya. Nah, kenapa dia mendapatkan atensi paling besar? Karena netizen itu memberikan apresiasi pada Pram sama Rano yang dianggap katanya nih cukup matang dan lugas dalam menjawab. Kemudian pernyataan Pram dianggap lebih lugas. Netizen juga tersentuh pada pengalaman gitu ya, belusukan Pram untuk mengeksplorasi Jakarta sehingga paham masalahnya dan juga bisa memberikan solusinya gitu. Terus kemudian kenapa dia ramai juga karena pertanyaan yang menohok soal Disneyland. Itu juga mendapatkan atensi. Kenapa begitu? Karena sebelumnya memang netizen itu sudah rame ngomong soal Disneyland ini. Itu yang sebenarnya agak memecah suara di kelompok anak abah sih gitu. Terus kemudian juga apa yang membuat itu tinggi lagi karena adanya kehadiran figur-figur tertentu. Katanya sih ada rapper gitu ya. Gitu. Nah, terus sama ada juga rapper di kubu mana? Dari Pramono. yang kubunya Pramono Rano. Hadir saat debat kemarin berarti? Betul sekali gitu. Terus kemudian itulah yang membuat perhatian pada Pramono jadi tinggi gitu. Betul. Nah secara sentimen dan sentimen engagement juga ternyata Pramono Anung juga mendapatkan sentimen engagement negatifnya paling kecil juga. Positifnya berapa besar? Betul gitu. Jadi kenapa isunya 9% secara engagement itu termasuk relatif kecil jika dibandingkan dengan dua paslon yang lain gitu. Dan memang lebih pada netizen itu fokus pada bagaimana Pram memasak gitu. RK gitu. Terus emosinya juga menarik karena emosinya Pram itu berbeda dengan emosinya ke Darmakun dan juga kepada RK gitu. Kenapa? Karena emosinya itu lebih didominasi oleh anticipation. Anticipationnya itu adalah dukungan. Yuk kita rame-rame datang ke lokasi debat. Kemudian juga program-program soal sarapan gratis, soal program laktasi, janji-janji untuk menggratiskan wisata. Nah itu kalau terkait dengan Pramono gitu. Dan kita bisa lihat betapa dari waktu ke waktu itu situasinya sangat dinamis sekali gitu. Ridwan Kamil dan Dharma Pamungkas. Suswono, ya betul. Itu dia nomor 2 ada 2.219 postingan dengan engagement sebesar 21.150. Jadi pasti sebentar lagi pasti RK udah menang. Kenapa gitu?
karena ada karakter. Jadi ini kan sampai tadi malam. Trennya gitu ya? Trennya begitu. Terus nanti besok pasti akan rame. Pasti udah berubah Kenapa rame? Karena memang postingan ini paling banyak dia ada di platformnya tuh Twitter. Twitter. Gitu. Terus jadi kemudian diresponin agak lama gitu gimana? Enggak. Jadi kalau di Twitter itu biasanya karakternya itu dia cepet dan kemudian kritik itu cukup banyak. Itu sebabnya engagementnya besar. Tapi postingan di Instagram itu mendapatkan atensi paling besar dibandingkan dengan postingan di Twitter. Postingan paling besar untuk? Instagram itu dia biasanya lebih bicara terkait sama program-program itu seperti apa, informasi gitu. Terus kemudian disertai dengan visual itu ternyata justru jauh lebih menarik netizen dibandingkan dengan kritik-kritik yang dikemas secara lugas dalam tanda petik di postingan Twitter. Nah, kemudian kalau bicara soal Ridwan Kamil, apa sih yang menarik itu? Netizen sangat happy banget sama slide yang digunakan sama Ridwan Kamil yang katanya semuanya AI. Nah, gitu. Terus kemudian juga soal pantun. Nah, kok bisa-bisanya dalam menjelaskan ada pantun di tengah-tengahnya gitu. Ya, betul. Nah, itulah yang membuat situasi di netizen itu dia sangat happy sama Ridwan Kamil karena dia menjadi salah satu figur yang dianggap inovatif gitu ya. Dan interaktif ada juga kejutan mungkin ya. Dan interaktif lah seperti itu. Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi atensi netizen adalah soal makan gratis gitu. Jadi itu adalah satu hal yang paling banyak direspon oleh netizen. Makan yang mana dulu nih? Kan netizen cuma makan gratis saja ya? Iya, netizen itu sangat fokus sama yang namanya gratis. Nah gitu. Kemudian juga soal klarifikasi soal pernyataan Dharma Jabar menjadi miskin pasca pandemi itu juga menjadi itu. Dan terakhir adalah baca lagi ya, isu datanya gitu ya? Disneyland gitu yang kontroversial dan juga pemimpin yang berimajinasi gitu. Jadi netizen itu menganggap bahwa RK harus bisa membedakan antara janji politik, program politik dengan imajinasi gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa sentimen negatif yang ditujukan kepada RK cukup tinggi karena ada dua hal. Terpaut juga dengan statement yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari isu terbesar itu ternyata statement Pak Suswono soal janda sama soal Nabi itu masih mendapatkan atensi paling besar selain Disneyland gitu. Nah, emosinya lebih trust karena mereka mendukung RK terkait sama inovasi yang digunakan yakni soal slate AI. Nah, biar itu satu lagi Dharma Kun lebih banyak pembicaraan memang berasal dari akun-akun media. Jadi netizen itu lebih banyak fokus pada apa saja sih aktivitas program-program di medsos? Betul, masih sangat kurang gitu. Jadi pernyataan Dharma atau Kun itu memang masih kurang banyak di atensi netizen. Betul gitu. Tapi rata-rata seperti apa Mbak gambarannya? Nah, kalau program yang paling banyak mendapat atensi netizen dari Dharma itu adalah statement terkait getuk tular adab. Nah, itu kan terus menerus gitu. Getok ya, bukan betul. Oh, getok. Kalau getok makanan. Ini gitu. Oh, ini getok. Getok. Bukan getuk ya. Bahasa Indonesia. Tapi Pak Dharma nyebutnya apa? Getuk kan? Ya, Anda jangan ada ganti. Ini punyanya Pak Dharma. Ini kan bahasa Indonesia. Tapi kan dari Anda belum berhak loh Mas Aris. Kita tanya Pak Bu Siti Fadila nanti loh. Masih ada soal batas. Jadi terkait getuk tular itu ya. Betul. Terus kemudian soal batas usia kerja gitu, memberikan BPJS kesehatan dan daun katuk. Nah, itu adalah isu yang paling banyak ditujukan kepada Dharma Kun. Ada 628 postingan dengan engagement 6.225. Memang ada sedikit. Baik, kita dengar nanti. Ini saatnya kesempatan untuk Bang Fahrudin, Mas Aris dan juga Prof Siti Fadila untuk mengomentari ya. Usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Langsung saja kita kembali membahas mengenai debat kedua Pilkada Jakarta. Tadi sudah dilihat dari sisi media sosial, komentar netizen, wah biasanya ini ke RK. Tapi tahu semalam debat kedua ini lebih ke Pramono Rano tapi ya. Tapi kalau dari sisi sentimennya membaca mengenai respon netizen, komentar netizen di media sosial yang tadi sudah diinfokan oleh Mbak Rustika. Tanggapan Anda seperti apa? Terkait juga bahkan ada yang Disneyland dan lain sebagainya ini yang jadi perbincangan. Baik. Terima kasih waktunya Mbak. Pertama kami mau mengucapkan dulu memperingati hari ini kan Hari Sumpah Pemuda. Kami mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda kepada seluruh pemuda Indonesia, khususnya pemuda di Jakarta. Nah tadi terima kasih yang disampaikan sama Mbak Rustika terkait respon netizen ya pada malam tadi.
Itu masukan. Dan ini masih terus berkembang loh Bang? Ya, masih terus berkembang. Dan memang sangat dinamis, Mas. Kenapa kami bilang begitu? Karena kami sendiri juga semalam kalau dari pantauan kami misalnya sekitar jam 9:30-an di Twitter, di X, itu hashtag kita yang tertinggi. Contoh pada waktu hashtag Ridho menang itu nomor 1. Karena kan di grup-grup juga itu di-share oleh teman-teman. Kemudian dari beberapa survei media-media, alhamdulillah semua juga survei media itu menunjukkan, iya, survei tertinggi semua. Survei di beberapa media nomor 1 dari segi persentasenya. Tetapi kemudian kalau memang sama disampaikan tadi, saya pikir memang karena sangat dinamis netizen karena malah lebih dinamis 5 dibandingkan platformnya masalahnya. Ya, malah lebih dinamis dibandingkan misalnya percakapan kita sebagai citizen. Nah, kemudian merespon persoalan Disneyland. Saya pikir yang perlu diingat bahwa konteks Disneyland-nya bukan berarti ketika bicara wisata ya betul-betul harus Disneyland, tetapi kelasnya seperti kelas Disneyland. Nah, itu yang perlu diingat. Makanya contoh lain kalau yang belakangan digunakan adalah seperti Dubai, seperti Disneyland dan tapi itu jadi sentimen positif untuk Pramono ya justru ya. Itu tidak masalah. Saat bertanya mengenai Disneyland. Mungkin kata Disneyland itu terlalu mahal dibayangkan oleh masyarakat. Nggak merakyat gitu mungkin ya. Bagi beberapa orang. Tapi cuma mungkin kan cara komunikasi yang digunakan Ridwan Kamil kan adalah yang kira-kira mudah dipahami orang. Ketimbang dia menggunakan kalimat panjang langsung efektif dengan contohnya. Tetapi apa yang menarik dari meresponnya Ridwan Kamil adalah karena Bang Ridwan merespon dengan contoh sosok kepemimpinan yang berani mengakui kalau memang ada kekurangan. Ia memberi contoh dengan analogi bahwa ya sama seperti banyak berbuat tentu banyak banyak masalah dan segala macam. Sedikit berbuat, sedikit masalah. Tidak berbuat ya tentu tidak ada masalah. Tetapi setidaknya dari situ tampak bahwa beliau berani mengakui kesalahan. Kalau memang itu ada kesalahan sebab tidak seluruh target terpenuhi. Tetapi pada sisi lain dia juga tetap menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat di masa pemerintahan beliau di Jawa Barat itu sangat tinggi sampai 90%. Artinya dia mau mengatakan bahwa satu sisi itu benar, tetapi sisi lain kami juga ini loh kinerja kami, ini loh apa yang kami sudah lakukan dan respon masyarakat positif. Nah, kemampuan untuk mengakui kesalahan ini juga adalah salah satu kualitas pemimpin yang baik. Jadi tidak langsung menyalahkan orang. Jadi RK nggak puas ya jawabannya Rano ketika ditanya soal indeks. Ya karena kurang lebih kondisinya sama kan. Malah Rano menjawabnya ini ada Polda Jawa Barat, ada Polda Metro Jaya. Kurang lebih sama. Artinya kan di Jawa Barat juga sama kondisinya kan sama seperti kalau itu yang Bekasi, Depok persoalannya. Jumlah APBD-nya. Ya mudah-mudahan nanti jubirnya bisa lebih bagus menjelaskan gitu. Sudah diberi kesempatan, Chris. Sudah ada APBD kan. Sesuatu yang tidak disebutkan oleh Bang Rano tadi malam. Langsung, Chris. Enggak gini. Ya, terima kasih. Memang terima kasih dan akui aja lah kalau kata Bang Fadrin, akui aja. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh indikator politik terkait dengan survei di media sosial di platformnya terang. Indikator Indonesia ya, sorry. Indikator politik yang lain lagi ya. Kemudian ada 5 platform ya termasuk TikTok, Instagram, Twitter. Nah ini alhamdulillah memang kita tidak bisa memungkiri memang sentimen ke Mas Pram ini sangat luar biasa baik. Walaupun tadi hashtag DX paling tinggi kan X aja. Ini 5 platform. Nggak kalah. 5 platform. Masih ada 4 gitu ya. Iya, 4 platform. Kan nggak semua orang main Twitter. Gitu. Nah, lanjut Mas. Kemudian sebenarnya mengapa tadi juga disampaikan terkait Disneyland ya. Ini Mas Pram ini pertanyaannya simple, tetapi luar biasa dan mendalam. Karena apa? Masyarakat Jakarta pertanyaannya asik sekali. Masyarakat Jakarta diberikan gambaran. Maunya di mana sih sebetulnya gitu? Masyarakat Jakarta diberikan gambaran mana pemimpin yang ingin menyelesaikan permasalahan Jakarta secara konkret atau sekedar berjanji tapi memang track recordnya tidak pernah ditepati. Ya kan? Kalau Mas Pram masih baik, bilangnya 2018 bilang ada di Cikarang Disneyland. Kalau saya mau tambahin 2013 Kang Emil juga sampaikan Disneyland mau ada di Bandung gitu. Tetapi sampai sekarang juga tidak ada, di Cikarang juga tidak ada. Kemudian sekarang mau di Jakarta. Gini, tugas seorang pemimpin adalah mendengarkan permasalahan yang dirasakan masyarakat, mengkonversinya menjadi kebijakan yang bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat. Bukan sekedar berimajinasi. Kalau berimajinasi saja, saya kalau lagi mancing juga berimajinasi, Pak. Gitu loh.
Gitu kan, kalau berimajinasi saja saya bisa juga lagi mancing berimajinasi gitu loh. Kalau berimajinasi mungkin. Bang Farudin dengar omongannya Aris lagi berimajinasi. Iya kan, maksudnya kalau hanya sekedar berimajinasi, saya juga bisa berimajinasi. Terlalu mahal, terlalu mahal APBD Jakarta, terlalu mahal pilkada ini kalau hanya sekedar mencari pemimpin yang berimajinasi saja. Gitu. Tapi kan butuh eksekusi. Gitu. Kalau berimajinasi mungkin jatuhnya pemuda nganggur, jari janda kaya, itu imajinasi mungkin. Tapi disentil juga waktu. Tapi disentil juga waktu Rano menjabat sebagai Gubernur Banten. Ya kalau itu kan banyak yang nggak dieksekusi katanya. Kan? Malah jawabannya durasi kan jawabannya. Saya kan wakil sekian tahun. Satu durasi. Gubernur sekian tahun. Satu durasi. Kedua jumlah APBD. Jauh Pak APBD Jawa Barat sama Banten. Jadi memang kalau speednya itu lebih berkurang dibandingkan Jawa Barat ya jelas beda. Nah kalau Jakarta nanti ya luar biasa APBD-nya dan juga ada. Jadi kampung sendiri bisa dibenahi. Betul. Katanya justru karena APBD terbatas, imajinasi lah yang dibutuhkan. Nah iya makanya. Nah kan segini. Tapi ya. Jadi salah atau enggak nih imajinasi? Sebentar. Saya mau nanya dulu Riz. Kenapa? Salah atau tidak nih imajinasi? Kenapa Mas Pram dan Bang? Kenapa baik Kang Emil, baik Pak Dharma? Ini kalau ditanya nanya ke Bang Rano langsung. Kenapa? Ini kenapa? Karena mungkin dua kawan ini gelisah melihat hasil survei LSI. Misalnya apa? Karena di pertanyaan khusus elektabilitas Cawagup, elektabilitasnya Bang Rano itu 76%, Pak Suswono 13%, Pak Kun lebih bawah lagi gitu kan. Jadi memang serang aja nih Bang Dul nih. Karena memang Bang Dul memang kalau kita turun ke masyarakat, satu Betawi asli, kemudian sambutan ke masyarakat ini sangat luar biasa. Jadi sebisa mungkin diserang. Kampung orang aja saya benahi. Iya, apalagi kampung sendiri. Jadi terlepas dari program-program yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul itu ya saya pikir memang apa yang disampaikan Mas Pram Bang Dul ini sangat riang gembira dan ini yang dibutuhkan masyarakat bukan sekedar pemimpin yang berimajinasi seperti itu. Anda harus mengomentari ya. Tapi Bu Siti belum bicara loh. Sebentar ya. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, gimana Bu Siti menanggapi hasil dari pantauan indikator Indonesia ini netizen nih? Ya tenang aja. Itu kan baru tadi malam sampai sekarang. Belum nanti. Kalau yang pertama itu trennya yang paling banyak adalah yang Dharmakun ya, karena Dharmakun memang berbeda dengan dua paslon yang lain. Kalau dua paslon yang lain itu business as usual, yang itu gaya lama, yang namanya petugas partai yang memang seperti itu. Jadi konservatif begitulah. Nah dan kalau Dharmakun itu memang banyak pikiran-pikiran yang genuine, yang mungkin menurut saya yang senang dengan pemikiran-pemikiran begini itu adalah pemilih-pemilih rasional yang sekarang belum muncul begitu. Kalau yang pemilih-pemilih rasional yang mau berpikir pasti milih 02. Karena 02 memang berbeda dengan 01 dan 03. Nah, contohnya ketika 03 mengetengahkan ada problem transportasi laut. Nah diterangkan dengan biofuel, jadi rumput laut. Tapi Pak Dul nggak mudeng. Nah gitu. Kan masih pakai solar yang maksudnya bahwa dengan rumput laut itu adalah suatu solusi yang mendasar. Pengganti. Bukan hanya kalau kurang solar ya dikasih solar. Kalau rumput laut itu adalah solusi yang jangka pendek maupun jangka panjang itu sangat. Jadi mantan kepala daerah ini nggak ada yang mudeng Bu ya? Badui. Nah, tentang Badui juga Pak Dul agak juga kurang paham gitu. Jadi memang cara penyampaiannya itu kadang-kadang bisa membius seperti benar gitu ya. Padahal belum tentu benar. Itu suatu penyampaian kayak business as usual, kayak apa ya? Kayak kalau kita pada pidato hitanan atau pidato pada manten itu kan ada pidato-pidato yang konservatif, yang formatif. Nah, jadi normatif aja yang 01 itu menurut saya formatif. Bu Siti, tapi kalau berbicara nggak mudeng ini juga banyak masyarakat Bu ternyata terobosan yang inovatif. Baik, Bu, berbicara nggak mudeng, ini tapi juga banyak masyarakat yang nggak mudeng saat Dharmakun menyampaikan getuk tular. Tular adab, Bu. Adab. Nah, ini masyarakat banyak yang menangkapnya getok tular atau getuk tular atau apa sebenarnya, Bu? Banyak yang nggak mudeng nih kayaknya nih. Kalau tulisannya beliau sih getok, tapi mungkin lafaznya dia kan orang
bukan orang Sulawesi. Saya bukan orang Sulawesi, Bu. Saya kan orang Jogja, orang Solo. Jadi bisa ketok ular. Aslinya ketok ular dan dia kalau nulis juga ketok ular. Tapi dia lafaznya bener Aris tuh. Getok, saya suka ketawa. Getok itu makanan loh, Mbak. Getok bilang gitu. Getok itu makanan. Jadi kalau getok itu getok ular. Seharusnya kalau dia nulis bener loh pakai O. Jadi bukan pakai U. Tapi lafaznya seperti orang Palembang kalau bilang Siti Fadilah, Siti Padilah. Seperti orang Sunda juga kalau ngomong F suka P. Tivin dari Pipin, nah itu satu lafaz yang asli. Kita jeda tapi dulu kalau ya, dia Bu. nulis getok ular, bukan getok ular. Oke, kita lanjutkan diskusi kita pagi ini, menarik sekali ini, ya, dari yang terjadi pada debat malam hari tadi. Usai jeda, kita lanjutkan, kami akan kembali. Oke. Saya berharap narasumber di studio ini mudeng ya. Jangan sampai nggak mudeng lagi, nanti bingung nih. Gimana Bang Fahrudin? Saya minta komentar Anda dulu dong. Tadi Aris kan mengatakan seperti itu. Bu Siti juga mengatakan itu kan bisnis as usual lah gitu. Kalau dari partai politik kan seperti itu gitu. Gimana Anda? Pertama tadi yang merespon dari Bunda Siti, ya kalaupun misalnya beliau lebih banyak mengkritik partai, saya pikir wajar lah. Karena kan memang independen tidak banyak berserikat dengan partai. Sah-sah saja. Nah, tapi soal nggak mudengnya itu loh. Soal nggak mudengnya persoalan yang lain lah ya. Tetapi persepsi lah ya. Persepsi saya kira yang seperti itu. Nah saya tadi mau menanggapi misalnya terkait persoalan ya ketika dikaitkan dengan Jabar dan Banten. Sebenarnya ada apa namanya yang lucu juga semalam. Setelah selesai debat itu kan ada doorstop masing-masing kandidat. Betul. Kelihatannya itu kan Bang Rano masih belum ikhlas kan ketika mengatakan bahwa masih baper maksudnya. Iya, masih baper. Kenapa Banten kok dibawa-bawa? Lah ini kan sebenarnya pertanyaannya sama bisa dibalikin. Terus kenapa Jabar dibawa-bawa ketika bicara tentang Disneyland? Ini kan kondisinya sama. Apa bedanya? Oh iya kan? Ini Banten kok dibawa-bawa, ini kan Pilkada Jakarta. Artinya di beliau sendiri pun juga merasakan bahwa aduh, gue masih kalah tadi ngomong ini persoalan itu. Itu satu. Asumsi. Yang kedua, kalaupun misalnya dikaitkan dengan APBD dan yang lain-lain, perlu diingat Bang Rano sendiri yang menyampaikan bahwa ada sampai 16 program yang diberikan oleh Bapak Jokowi. Ini prioritas kan artinya ini kan fasilitas yang luar biasa yang mestinya bisa memajukan Banten ketika memang dikaitkan itu. Kalaupun dijawab saya ini kan orang Jakarta. Masa saya tidak akan majukan daerah sendiri? Ini kan tidak menjawab apa-apa selain membawa suasana emosional bahwa kita ini orang Jakarta dan kamu itu bukan gitu loh kan. Paling kan semacam itu saja yang bisa dijelaskan. Padahal perlu diingat bahwa Ridwan Kamil orang yang sudah sejak awal berkontribusi besar bagi Jakarta. Beliau adalah penasihat gubernur di masa Bang Yos, begitu juga di masa Bang Foke. Jadi kurang lebih 7 tahun itu, 2 tahun dan 5 tahun. Kemudian beliau juga sudah berkontribusi mengatasi banjir dengan membuat 2 bendungan di wilayah Sukamahi dan Ciawi itu yang menampung 30% banjir kiriman dari sana. Ini kan artinya betul beliau bukan orang Jakarta, tapi kontribusinya bagi Jakarta itu nyata. Itu pemerintah pusat ya, saya bisa koreksi. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Tapi bukan Ridwan Kamil. Iya, tapi Ridwan Kamil kan yang persoalan pembebasan lahannya, kemudian Ridwan Kamil yang kemudian pengesahannya. Masih ada ininya lah, upaya dari Ridwan Kamil. Jadi dia tidak mengatakan bahwa kami dapat bantuan dan kami gagal, tetapi kami membantu pusat sehingga ini tertampung. Itu kan kontribusi. Kita nggak mau berdebat soal stempel-stempel ya. Stempel kelurahan, stempel kecamatan ya. Saya pikir itu. Baik Mas Aris gimana? Iya. Semangat banget malam pagi ini kayaknya Anda ya. Ya maklum ini kan emang moodnya lagi bagus semuanya kan. Ya jadi memang kalau kita melihat terkait dengan debat semalam, Mas Pram dan Bang Dul ini menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Tadi? Oh enggak, gini. Kalau saya dikatakan masalah baper, enggak. Justru saya merasa Kang Emil beserta timnya yang selalu membawa-bawa masyarakat Jawa Barat 90% tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan masyarakatnya gitu kan kepada Kang Emil. Kemudian dengan cara itu mungkin masyarakat Jakarta bisa terbangun dengan baik ya. Saya pikir karakter masyarakat Jawa Barat dan karakter masyarakat Jakarta berbeda.
bahkan wilayahnya pun beda, tim sepak bolanya pun beda gitu kan. Nah kalau misalnya Kang Emil merasa 90% masyarakat Jawa Barat mendukungnya dia, gitu, ya sumonggo, mangga tuh, gitu kan. Silakan nyalon saja di Gubernur Jawa Barat gitu kan. Mungkin masyarakat Jakarta lebih ridho, Bang Pram dan Bang Pram dan Bang Rano yang jadi Jakarta. Kalau RK nggak move on gitu ya kan, bisa jadi seperti itu kan. Silakan, bisa dicoba untuk nyalon gubernur di 2029, 2024 serahkan saja Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta, kan seperti itu. Cocok kan? Gitu kan? Cocok, karena kan yang disampaikan kepuasan masyarakat Jawa Barat. Gitu kan. Perihal debat, apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul ini sangat luar biasa. Karena apa? Mas Pram menyampaikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa indikatornya? Pemasukan masyarakat naik dan beban pengeluaran menurun. Maka tadi malam disampaikan bahwa untuk anak sekolah SD sampai SMA nanti diberikan sarapan gratis. Sarapan gratis, makan siangnya juga di dari pemerintah pusat. Jadi lengkap. Kan? Jadi ibu-ibu di rumah Pak Dharma mau ngisi makan malam nggak kira-kira ya? Nah jadi nanti ibu-ibu di rumah enaknya aja kalau punya Gubernur Mas Pram dan Bang Dul, tinggal nyiapin makan sorenya mau apa Neng? Gitu loh. Pengeluaran berkurang, lebih sejahtera. Dan masalah hunian, Mas Pram dan Bang Dul sangat waktu kita udah masalah hunian, Mas Pram dan Bang Dul ingin masyarakat punya hunian yang layak, ya kan? Hunian yang layak, kemudian ada pasukan putih di mana dokter-dokter nanti tidak harus juga menyusahkan masyarakat antri ke rumah sakit, ke puskesmas, tapi datang langsung ke masyarakat. Baik. Bu Siti Fadila, boleh singkat saja Bu? Terakhir Bu, apa yang mau lagi diperjuangkan oleh Dharmakun ini Bu? Singkat. Nah gini, kalau yang Pak RK itu selalu mengatakan sudah berpengalaman, tapi sebetulnya coba baca hasilnya setelah dia menjabat jadi gubernur, apalagi yang katanya sudah pernah membantu Pak Foke. Kalau kita lihat Jakarta sekarang masih penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Itu selama ini memang gubernur-gubernurnya memang semua perwakilan dari partai. Artinya gubernur itu tidak bisa total untuk mengatur di daerahnya, karena selalu masih ada partai yang cawe-cawe. Apalagi kalau partainya 13, cawe-cawenya sangat luar biasa pasti. Nah, kalau Pak Arief cuma satu, partainya masih mending. Dan cawe-cawe cuma satu. Kalau partainya 13 itu cawe-cawenya kayak apa? Jangan mengganggu dari anggaran yang harusnya untuk rakyat dicawe-cawein. Nah itu yang berbahaya. Gimana kalau gubernur itu ada dari petugas partai, itu menjadi suatu concern yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga partai pasti akan cawe-cawe. Cawe-cawenya bukan cuma omong, pasti akan anggaran pasti akan dicawe-cawe. Nah itu yang rahasia yang sebetulnya masyarakat harus tahu. Apapun rencana mereka memang manis sekali, tapi belum tentu nanti pada pelaksanaannya, karena harus melalui cawe-cawe itu. Nah, jadi saya sangat menyadarkan masyarakat agar hal ini jadi concernnya. Kalau yang namanya kami dari independen itu memberi kendaraan pada masyarakat, memberi kendaraan pada rakyat langsung. Ibu Siti, mohon maaf Ibu. Iya, Ibu Siti Fadila. Baik. Ya, poinnya sudah kita tangkap. Terakhir ke Bu. Jadi kalau dalam debat kemarin ada 3 hal yang perlu mendapat atensi daripada kandidat. Pertama adalah lapangan kerja, kedua adalah program gratis, ketiga adalah kartu. Itu adalah isu terbesar yang paling dapat. Kartu ini kan andalan juga dari nomor. Yes, semua yang punya kartu itu jadi andalan. Itu adalah 3 hal yang menjadi atensi, dan terutama adalah soal lapangan pekerjaan. Isu ini mendapatkan engagement terbesar dibandingkan dengan isu yang lain. Seru ya ternyata ya. Itu modal tuh buat ketiganya loh, di debat ketiga nanti kan. Kita dari awal udah fokus, dari debat pertama, debat kedua, fokus kita menciptakan lapangan pekerjaan. Oh ya udah, di Disneyland udah lupa. Kita nantikan bagaimana debat ketiga ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya, dan ini juga sekaligus menjadi akhir pertemuan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.